Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nusabbihuhu min sayyiati a'malina wa min syururi anfusina wa min zulumati qulubina. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita hari ini, hari kemarin dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala persoalan ekonomi menjadi penunjang kebahagiaan seseorang. Apalagi orang itu sudah berkeluarga. Persoalan ekonomi, harta, belanja menjadi hal yang utama bagi kita semua. Dan tentu ini juga menyita energi, pikiran, dan tenaga kita bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, barokah, dan berlimpah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, dunia, dan segala isinya ada yang memiliki. Dan yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya apabila kita mendekati, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha merupakan sesuatu yang penting untuk menggapai harta yang halal, barokah, berlimpah itu. Tetapi doa juga menjadi lebih penting, karena doa bagian daripada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita yang diceritakan oleh pengasuh pondok pesantren Nurul Qadim, almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Nuruddin Musyiri, bahwa suatu saat ada alumninya datang kepada beliau, bersuan kepada beliau, cabis kepada beliau, kemudian mengutarakan kegundahan, kegelisahannya akan sulitnya mencari rezeki yang halal, barokah, dan berlimpah. Apa beliau kemudian sabdakan kepada santri tersebut? Santri itu kemudian oleh beliau, oleh almarhum Al-Aribillah Kiai Nuruddin Musyiri, diperintahkan untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 10.000 tiap malam. Mendengar ijazah bacaan doa seperti itu, awalnya si santri sangat kaget, karena jumlah 10.000 bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi jumlah 10.000 adalah jumlah yang sangat banyak, terutama bagi kita yang jarang membaca doa-doa. Tapi karena keterhimpitan ekonomi dan juga kebutuhan yang sangat mendesak terhadap uang, sehingga belanjanya bisa tertangani dengan baik, maka mau tidak mau si santri kemudian mengamalkan amalan itu, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 10.000 tiap malam. Akhirnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir datang, takdir Allah Subhanahu wa taala datang. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki hambanya untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, siapa yang bisa menghalangi? Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalahu. Tak ada yang bisa mencegah rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya bila Allah sudah menghendaki. Demikian juga, kalau sudah sampai pada saatnya, maka si santri kemudian mendapat satu wasilah yang secara akal sangat di luar nalar kita. Apa wasilahnya? Ada seseorang yang menawarkan sawah yang sangat banyak, dan dia sebenarnya tidak punya uang sama sekali. Tetapi oleh orang tersebut dipercayai, mohon sawah ini tolong dijadikan penjual. Apa yang terjadi selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
Sawah yang awalnya itu dinilai ditaksir hanya sekitar 1 M, kemudian dijual kembali, ternyata lakunya lebih dari 1 M, sekitar 1,5, ada yang mengatakan 2 M. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang sedikit menjadi banyak, sesuatu yang tidak berkah menjadi berkah. Inilah sebenarnya fadilah dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya kalau kita berusaha kerja semaksimal mungkin. Tetapi jangan lupa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tetap harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua yang kita inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kalau betul-betul dia memohon, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.